Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rehana Nugrah dengan NIM 2311533019. Saya adalah mahasiswa jurusan Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Uh, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah desain web, yaitu adalah video presentasi mengubah website sederhana menjadi progressive web app atau disingkat menjadi PWA. Ya, untuk perkenalan diri saya sudah selesai. Yang kedua adalah penjelasan singkat tentang website sederhana yang telah dibuat sebelumnya. Website yang saya buat sebelumnya adalah website tentang uh, toko baju Jessica, yaitu yang dimana website itu menampilkan eh, promo-promo menarik, diskon menarik, sosial media, ulasan-ulasan atas toko tersebut dari konsumen-konsumen, ada juga tentang about us-nya, seperti itulah website yang saya buat sebelumnya. Yang ketiga adalah penjelasan singkat tentang materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah desain web selama pertemuan 1 sampai 7. Ya, yang ketiga adalah penjelasan singkat tentang materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah desain web selama pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama adalah kecepatan dan kinerja. Ya, itu adalah PWA memanfaatkan caching dan teknik pengoptimalan untuk memastikan bahwa konten dapat dimuat dengan cepat, bahkan di jaringan yang lambat. Ini sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua adalah responsif dan adaptif. PWA dirancang untuk berfungsi dengan baik di berbagai perangkat, termasuk desktop, tablet, dan smartphone. Desain responsif memastikan bahwa tampilan dan fungsionalitas tetap optimal di semua ukuran layar. Yang ketiga adalah offline mode. Salah satu fitur utama PWA adalah kemampuannya untuk berfungsi tanpa koneksi internet. Dengan menggunakan service worker, PWA dapat menyimpan data dan konten di perangkat pengguna sehingga mereka tetap dapat mengaksesnya meskipun tidak terhubung ke internet. Yang keempat ada instalasi dan akses. PWA dapat diinstal langsung dari browser, memungkinkan pengguna untuk menambahkannya ke layar beranda perangkat mereka. Ini memberikan pengalaman yang mirip dengan aplikasi asli, tanpa perlu mengunduh dari toko aplikasi. Yang kelima adalah notifikasi push. PWA mendukung notifikasi push, memungkinkan pengembang untuk berkomunikasi langsung dengan pengguna, bahkan ketika aplikasi tidak aktif. Ini membantu meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang keenam adalah keamanan. PWA harus diakses melalui HTTPS, memastikan keamanan data yang ditransfer antara pengguna dan server. Ini memberikan lapisan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi web tradisional. Yang ketujuh adalah SEO yang lebih baik. Karena PWA adalah aplikasi yang berbasis web, mereka tetap dapat diindeks oleh mesin pencari yang membantu dalam mengoptimasi mesin pencari SEO dan meningkatkan visibilitas aplikasi. Yang keempat adalah penjelasan singkat tentang apa itu PWA. PWA atau Progressive Web Apps adalah pendekatan dalam pengembangan aplikasi web yang menggabungkan keuntungan dari situs web dan aplikasi seluler. PWA dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan cara menjadikannya cepat, responsif, dan dapat diakses di berbagai perangkat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari PWA dalam konteks desain web. Pengalaman pengguna yang lebih baik, akses offline, instalasi mudah, notifikasi push yang lebih baik, biaya pengembangan yang lebih rendah, dan keamanan tinggi. Secara keseluruhan, mengubah website menjadi PWA membantu meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan efisiensi dalam pengembangan.
Ya, yang kedua adalah langkah-langkah mengubah website menjadi PWA. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah menambahkan manifest JSON. File manifest JSON adalah file konfigurasi yang memberi tahu browser tentang aplikasi Anda. Di dalamnya, Anda dapat mendefinisikan nama aplikasi, icon, tema warna, orientasi layar, dan pengaturan lainnya. Ini memungkinkan aplikasi Anda untuk tampil dan berfungsi seperti aplikasi asli saat diinstal di perangkat pengguna. Yang B adalah membuat service worker. Membuat service worker adalah skrip yang berjalan di latar belakang dan bertindak sebagai perantara antara aplikasi dan jaringan. Anda perlu mendaftarkan service worker di file JavaScript utama. Service worker menangani permintaan jaringan, memungkinkan aplikasi untuk bekerja offline dan memberikan respon yang lebih cepat. Yang C, mengimplementasikan caching strategis. Dengan menggunakan service worker, Anda dapat mengimplementasikan strategi caching untuk menyimpan aset penting seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Ini membantu meningkatkan kecepatan pemuatan halaman dan memungkinkan akses ke konten saat offline. Anda bisa menggunakan teknik seperti caching first atau network first, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Yang D, menambahkan fitur offline. Untuk memberikan pengalaman offline yang baik, Anda harus memuat konten yang diperlukan saat pertama kali aplikasi dibuka dan menyimpannya di cache. Pastikan untuk memberikan pesan atau antarmuka yang informatif kepada pengguna saat mereka tidak terhubung ke internet, sehingga mereka tetap dapat mengakses konten tertentu. Yang E adalah mengoptimalkan performa. Mengoptimalkan performa, optimasi performa mencakup pengurangan ukuran file, kompresi gambar, dan pemanfaatan teknik lazy loading. Selain itu, pastikan bahwa halaman Anda dimuat dengan cepat dan responsif dengan mengoptimalkan JavaScript dan CSS. Alat seperti Lighthouse dapat digunakan untuk menganalisis performa dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengubah website Anda menjadi PWA yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, terutama dalam hal kecepatan, aksesibilitas, dan interaksi. Yang ketiga adalah demonstrasinya. Selanjutnya saya akan menunjukkan website sebelum menjadi PWA. Ya, sebelum menjadi PWA adalah seperti ini. Ya, ini website saya sebelum menjadi PWA. Ya, inilah website saya sebelum menjadi PWA. Lalu dan sesudah menjadi PWA. Dan sekalian kita akan mendemonstrasikan fitur-fitur PWA, misalnya offline, capability, add to home screen. Ya, ini adalah kita akan mendemonstrasikannya agar bisa diinstal. Ya, jadi dari link ini, nah, ini yang sesudah menjadi PWA.
Ya, jadi mari kita install. Ya, jadi seperti inilah nanti tampilannya. Install toko baju Jessica App. Mari kita install. Jadi seperti inilah tampilannya. Lalu kita akan menunjukkan offline capability. Ya, top screen-nya sudah ya. Ya, jadi offline capability-nya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, jadi seperti inilah offline capability-nya, dan tadi auto home screen-nya sudah. Ya, jadi seperti inilah apabila ada di home screen. Lalu kesimpulan, rangkuman prosesnya adalah penjelasan dari beberapa halaman HTML yang sering digunakan dalam sebuah situs web adalah yang pertama ada indeks HTML. Ini adalah halaman utama atau beranda dari sebuah situs web. File ini biasanya menjadi halaman pertama yang diakses oleh pengguna saat mereka mengunjungi sebuah domain. Di dalamnya biasanya terdapat informasi umum tentang situs tersebut, tautan ke halaman lain, dan elemen penting seperti menu navigasi, gambar, dan teks pengantar. Yang kedua adalah About HTML. Halaman ini berisi informasi tentang situs web atau perusahaan atau organisasi di balik situs tersebut.
Di dalamnya biasanya ditampilkan sejarah, visi, misi tim, atau detail penting lain yang menjelaskan latar belakang situs. Tujuan dari halaman ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna tentang siapa yang membuat situs tersebut dan apa tujuan utamanya. Yang ketiga adalah kontak HTML. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk menghubungi pemilik situs atau pihak terkait. Biasanya terdapat form kontak dengan beberapa input seperti nama, email, subjek, dan pesan. Selain itu, halaman ini juga dapat mencakup informasi kontak langsung seperti nomor telepon, alamat email, atau bahkan peta lokasi fisik dari perusahaan atau organisasi. Yang keempat adalah offline HTML. Halaman ini sering digunakan dalam konteks aplikasi web yang mendukung mode offline, ketika pengguna kehilangan koneksi internet. Alih-alih menampilkan halaman error, situs akan menampilkan offline HTML yang memberikan informasi bahwa aplikasi saat ini tidak dapat diakses secara penuh karena koneksi internet hilang. Seperti yang saya bikin tadi. Halaman ini bisa berisi pesan seperti Anda saat ini offline, harap periksa kembali koneksi internet Anda. Keempat halaman ini merupakan komponen penting dalam membangun situs web yang informatif, mudah diakses, dan ramah pengguna. Yang keempat B adalah manfaat mengubah website menjadi PWA. Manfaat mengubah website menjadi PWA adalah yang pertama, menjadikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang kedua, bisa akses offline. Yang ketiga, bisa instalasi mudah. Yang keempat, ada notifikasi push. Yang kelima, SEO yang lebih baik. Yang keenam, biaya pengembangan yang lebih rendah. Yang ketujuh, keamanannya tinggi. Secara keseluruhan, mengubah website menjadi PWA membantu meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan efisiensi dalam pengembangan. Ya, sepertinya sekian dari saya. Saya sudah menjawab seluruh konten video. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.